Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di sana, nama saya Ronald dan di sebelah saya adalah Bung siapa? Bung Deki. Bung Deki. Oke, kita ada diskusi nih, kecil-kecilan nih. Dari A sampai Z. A sampai Z itu bisa dalam kehidupan, mungkin dalam asmara, boleh nggak? Kita sharing. Boleh, Bung Ronald. Oke. Bung Deki, yuk kita sharing yuk. Bung Deki pernah pacaran berapa kali? 1 kali dalam hidupku, Ronald. 1 kali? 1 kali. Serius? Serius. Oke, sama siapa? Sama istriku sekarang, Mbak Ronald. Itu yang terdaftar ya? Enggak, ya memang itu yang terdaftar, Pak Ronald. Yang terdaftar, yang tidak terdaftar? Tidak ada, Pak Ronald. Oke. Oke, saya ingin tanya, menurut Bang Deki nih, Bang Deki masih berkeluarga kan ya? Alhamdulillah masih, Pak Ronald. Alhamdulillah. Kalau saya kan udah anak 1 nih. Oh iya, Pak Ronald. Iya dong. Sejak kapan, Pak Ronald? Tahun 2016 cerai. 2016. Nggak enak loh mas kalau cerai mas. Punya anak berapa, Pak Ronald? Satu. Cewek apa laki, Pak Ronald? Perempuan, umur 6 tahun. Ya. Alhamdulillah. Kebetulan teman-teman kita lagi ke Kediri, ketemu sama klien. Kita dalam OTW sama Bung Deki berdua, tim saya. Kita sering diskusi nih masalah hidup sih di situ. Oke, menurut Bung Deki nih, perempuan gimana sih? Saya ini kan pernah gagal, jangan sampai pernah gagal nih kita nih. Perempuan itu menurut saya itu bermacam-macam, Pak Ronald. Kompleks Oke. lah seperti itu. Oke, Yang dimaksud Pak Ronald ini pengen tanya yang seperti apa? nih baik. Gua nih pernah gagal nih ya, ya kan. Udah lama, beda umur, ya kan. Selisih istri berapa tahun? Saya ya, Pak Ronald. Nah, Selisih 1 tahun lebih tua istri saya, Pak Ronald. berondong loh. Rondong. Ya dapat berondong istrinya. Oke. Nah, saya nih pengen nikah lagi nih kan pastinya, ya kan. Mungkin ada saran dari Mas Deki karena saya kan pernah gagal nih. Sebentar, Ya, Pak Ronald. Pak Ronald gagalnya dalam hal apa dulu? Berkeluarga. Tolong cerita dulu. berkeluarga sudahlah, panjang kali lebar kali tinggi nanti ceritanya, ya kan. Kita kan sharing nih, karena kan pingin tidak tutup kemungkinan nih saya pingin nikah lagi, ya kan. Pernah gagal, ya kan. Boleh, Pak Ronald. Karena kan anak sekarang nih, anak muda sekarang kan berbeda dengan zamannya saya. Bener, anak milenial. Betul kan, anak milenial dong. Nah, gimana sih? Tapi sih lo nggak nikah lagi sih, udah dapat orang milenial juga. Janganlah, Pak Ronald. Anak saya sudah milenial. Ya, anak gua juga milenial. Nah, menurut kita kan banyak nih ketemu sama teman-teman di lapangan. Betul, benar. Nah, teman-teman kita yang di lapangan itu kan karakternya beda dengan kelahiran 80-an sama 90-an. 80 sama 2000-an sama 90-an kan berbeda karakter. Ya kan, budayanya, etikanya, ya kan. Nah, menurut Bang Deki anak muda sekarang gimana sih? Kok khususnya wanita nih yang berkeluarga harus bagaimana sih? Gitu loh. Cara menyikapinya. Cara menyikapi. Nah, terutama saya ini pengen dapat kan. Pak Ronald pengen, Ya kan? atau sudah ada calon nih anak milenial gitu ya, Pak Ronald ya? Pernah gagal. Enggak sekarang ini. Jangan jadi Abu Nawas lah. Itu sih kau sudah tahu. Gagalnya kenapa? Jangan Abu Jahal. Iya kan? Ya. Yang pernah ada Abu Jahal lah, ya kan? Bentar, Pak Ronald ya. Oke, kita lagi ada di tol di Surabaya. Oh ya, cerita saya dulu pernah pacaran. Setelah menikah nih pernah dekat sama seseorang. Saya bawa anak, perempuan umur 6 tahun, dan pernah tunangan sempat, tapi gagal. Ada beberapa hal mungkin ya, perbedaan pendapat lah, ya. Perbedaan pendapat. Mungkin sekarang saya umur 36, Mas Deki umur 34, Pak 34. Ronald. Perbedaan umur, perbedaan pola pikir itu berbeda dengan Selisih berapa tahun dengan si calon itu, Pak Ronald, yang sudah gagal itu, Pak Ronald? Iya, mungkin umur 27 ya, mungkin 27, 28 lah, Berarti 27 masuk lah. kategori milenial ya? Iya, tapi kan berbeda karakter, berbeda pola pikir. Ya Betul, beda lah, betul, iya betul, kan. betul. Tapi Kita lebih- kan pernah jadi anak muda nih, Bang. Tapi pastinya lebih dewasa, Pak Ronald ya? Ya tergantung sih. Ya kan. Secara usia? usia kan lebih dewasa, Pak Ronald. lebih kita. Karena Oke, kita anak oke. muda, dia masih egonya masih ada. Oke, Ya kan, kita sepakat.
pernah jadi anak milenial nih. Ya, Betul kan? betul. Masih egonya masih ada. Kalau kita sudah umur 30 ke atas, kita berpikir bukan ego. Betul Ya, kan? betul. Berpikir untuk semuanya Masa depan. untuk semuanya juga happy ending lah jawabannya. Ya, betul kan? betul. Semua happy walaupun tidak begitu happy, ya sedikitnya mengurangi sakit lah. Ya kan kita berpikir ke sana orang kita umur 30 ke atas sudah lah. Nah, disinilah saya ingin tanya Mas Deki. Mas Deki kan sering berhubungan dengan teman-teman milenial nih, terutama cewek nih. Iya kan? Mungkin bisa kasih saran saya seperti apa? Ya kan? Atau Mas Deki bisa anak milenial perempuan itu gimana sih? Jadi sarannya menurut saya Pak Ronald, menghadapi anak milenial apalagi dalam konteks mengarah kepada sebagai calon istri, mestinya Pak Ronald untuk menyikapi anak-anak yang milenial dalam era sekarang itu Pak Ronald harus tahu dulu dunianya, harus memahami dulu dunianya milenial itu seperti apa. Oke. Tapi beda pola pikir. Pasti Ini pola yang mana pikir yang itu pasti pola beda. pikir yang benar? Kita akan meluruskan pola pikir. Jadi tidak bisa Pak Ronald. Pak Ronald itu jangan dijadikan perbandingan, jangan dibandingkan dengan eranya Pak Ronald. Era sekarang sudah berkembang pesat Pak Ronald. Betul. Jadi anak milenial itu, Oke, lanjut. jadi anak milenial itu sekarang itu instan Pak Ronald. Jadi simpel pemikirannya. Simpel boleh lah, Om. Boleh simpel. Simpel, Ya kan? sangat simpel. Akan tetapi kan harus sesimpel itu apakah harus simpel? Tergantung konteksnya simpelnya seperti apa dulu dong. Berarti kan simpel itu tidak punya pola pikir. Sakar pedewe bahasanya. Kayak segini aja udah simpel, tapi tidak melihat satu efeknya. Nah, simpelnya gini Pak Ronald. Oke. Untuk menyikapi anak-anak muda yang milenial seperti ini, janganlah menyikapi seseorang itu dijadikan ukuran kepada kita. Oke. Itu Pak Ronald. Oke. Karena tidak akan ketemu. Tapi perbedaan umur Bang Deki sama istri nih contoh ya, perbedaan umur itu apa sih kendalanya? Saya pernah punya klien juga, mitra, sahabat saya, bapak saya juga, Pak John Yoris, Pak John, yang di Makassar beda umurnya. Oke. Ya, Kalau saya perbedaan Pak umur Ronald, gimana? karena ada perbedaan umur lebih dewasa istri saya, lebih tua istri saya. Oke. Yaitu 1 tahun Pak Ronald. Ya. Yang jelas secara pemikirannya lebih dewasa istri saya. Malah saya justru yang lebih cenderung ke kanak-kanakan Pak Ronald. Ya, saya kayak gitu pinginnya. Tapi gimana ya? Nggak bisa saya. Akhirnya yang lebih mengerti itu istri saya Pak Ronald. Ini sebaliknya. Ini beda dengan Pak Ronald. Pak Ronald yang lebih dewasa. Apalagi calonnya Pak Ronald anak milenial. Mestinya Pak Ronald sendiri yang selalu mengalah, selalu mengerti. Ini seperti halnya Pak Ronald sekarang itu menghadapi anak sendiri lah, seperti itu. Sih dulu. Kalau anak sendiri sama pasangan itu beda. Orang dewasa harusnya bukan gini. Kalau gue sering mengalah, oke lah gue mengalah. Tapi kan mengalah dalam konteks apa dulu? Kalau itu sudah prinsip nggak bisa dong. Tapi tidak bisa Pak Ronald, yang ini sudah yang terjadi dalam era sekarang Pak Ronald. Ya. Mestinya itu harus lebih ngemong lah. Bisa. Tapi ya gimana ya? Kalau terlalu anu, ada telepon dah? Gak apa-apa, lanjut. Istri? Bukan. Oh, bukan istri. Oke, kita ceritanya kita ada tugas, kita ketemu sama klien di mana? Kediri. Kebetulan Bang Deki ini minta izin sama istri ya. Kalau saya kan enggak ada. Memang kalau saya sih Mas Bang Deki, anak muda sekarang oke lah, tapi kurangnya etika yang saya melihat loh ya. Satu itu aja sih. Ya, itu Anak-anak milenial sekarang, kalau anak milenial sekarang itu tidak ada namanya PPKN. betul. PPKN itu ada seharusnya. Harusnya ada PPKN. Seharusnya Nah, pengerti. itu yang saya juga Itu tidak ada. kurang setuju dalam era sekarang. Surabaya itu oke. Itu karena kecanggihan teknologi saat ini sangat berkembang pesat. Tunggu dulu, anak milenial tahu gak PPKN dulu ini? Sudah cek di Google kalian dah. PPKN itu apalah? Saya pusing kepala. Itu sekarang adalah peran orang tua di situ yang berat Pak Ronald. Nah, itu Kalau dia. dulu era kita Pak Ronald yang lebih ditanamkan Budi pekerti. ke benak kita adalah budi pekerti, seperti itu. Betul. Budi luhur, budi pekerti.
akhlak Betul. sebelum kita untuk memasuki mengetahui ilmu pendidikan anggaplah gitu. Pendidikan. Betul. Kayak sains gitu ya Pak Ronald ya. Betul. Itu lebih ke akhlak dulu yang ditanamkan, yang dipupukkan kepada anak cucu kita. Saya dulu kembali lagi ini ngalur gitu lagi wis ngomongnya. Kehalak-halak semuanya ini. Aduh. Masalah istri dulu. Ini gue pengen cari nih perbedaan pendapat satu ya, perbedaan umurnya sampai itu kan Ini sebelum 1 Pak. tahun ya, 1 tahun ya. Sebelum, ya, Oke. 1 tahun. Saya ini pernah menghadapi ya selisih 6 tahun 7 tahun lah. Ya, 6 tahun 7 tahun itu ya besar sih. Tapi kan di sini apa konteksnya menghadapi umur segitu loh. Kalau dulu mantan istri saya selisih 2 tahun masih bisa ya. masih bisa. Tapi gagal ya Pak Ronald ya. Ya gagal karena ikut campur orang tua. Orang cerai itu bohong. Oke, saya jelaskan. Jadi- Orang tua cerainya keluarga. Jangan Ada cari 3 pembenaran macam. dulu ya Oh Pak tidak, Ronald ya. tidak, Jangan tidak, ya. tidak. Orang cerai itu ada 3. Kita diskusi ya kan. Diskusi. Fair. Ini sampai berapa menit lah? 11 menit. Tidak apa-apa. Orang cerai itu ada 3 penyebab. 1 pelakor, 2 ekonomi, 3 keluarga. Betul kan? Pelakor ada bahasa pilihan. Kon milih sopo. Masih ada pilihan dan bisa diperbaiki. Betul kan? Tergantung perasaan seseorang. Nah, yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi masih bisa dicari nggak? Bisa. Masih. Mohon maaf teman-teman. Jadi driver online, why? Halal. Saya pernah jadi driver online di Uber, Grab, sama Gokar waktu di Lampung. Wah ini panjang ceritanya kalau itu masalah Grab karena waktu cerai. Nah, yang ketiga orang tua. Orang tua kalau ikut campur ada pilihan nggak? Bahasa pilihannya lo milih suami atau pendamping lo atau pilih keluarga orang tua? Nggak ada kan? Nggak ada Nah, pilihan Pak faktor cerainya saya Itu Pak bukan Deki. pilihan. Nah, faktor kenapa saya bisa cerai karena orang tua Ronald. Kenapa orang tua Pak Ronald? terlalu ikut campur bu. Ikut campurnya itu dalam konteks apa? Sebagai Konteks. orang tua itu tergantung pada diri kita sendiri sebenarnya untuk menyikapi hal tersebut Pak Ronald. Ini Apakah orang tua ini ikut campurnya ingin lebih anaknya ah, lebih baik, itu dalam hal seperti itu saya, kalau menurut saya nggak ada masalah Pak Ronald. nggak ada masalah. Tapi konteksnya, memangnya gue nikah sama orang tua lu, kan gue nikah sama lu bahasanya, ya kan? Nasib orang tua sama anak kan berbeda. Beda. Iya kan? betul. Ngapain harus ikut campur? Si penting aku makan bareng udah senang. Iya. Iya kan? betul. Masalah kehidupan itu kan apa namanya? Fleksibel, apa namanya rezeki. Si penting berusaha. Betul kan? Betul. Nah, tapi kalau terlalu ikut campur keluarga tidak elok lah. Contoh ikut campurnya seperti apa Pak Lo Ronald? pengen bongkar di sini. Lo tahu ceritanya. Lo pengen bongkar di sini. Dia mencaci maki lah. Jawabannya Jiwaki. Intinya di situ. Ya, nggak elok lah. Nggak elok. Yang penting kalau punya orang tua, mohon bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh ikut campur. Apapun yang terjadi di anak, nggak boleh ikut campur apapun. Karena gini logika saya. Kalau anak ibu atau bapak itu cerita terhadap suami pasangan, alangkah baiknya jangan didengerin lah. Karena apa? Seperti ibu dan bapak tengkar, iya kan? Nanti kan baik juga, iya kan? Baik juga. Sayang kan selagian dapat 1 jam 2 jam, iya kan? Itu logika saya sih. Misalnya gini, Sebenarnya yang salah itu Pak Ronald menurut saya Pak Ronald. bagaimana ini salahnya saya? Soal baru kali ini saya. Kenapa sampai orang tua bercampur? Berarti ada faktor It's- mengadu. Nah, Istrinya Pak Ronald yang jelas mengadu. nah dia yang mengadu bukan di saya. Iya, kenapa saya bilang Pak Ronald yang salah? Nah, Berarti Pak Ronald itu tidak bikin nyaman istrinya. Kalau Pak Ronald membuat bikin nyaman istrinya melebihi dari nyamannya dengan semasa hidupnya dengan orang tuanya, saya yakin itu tidak sampai seperti ini Pak Ronald. tunggu balas. Oke. Sepakat Ini- ya, setuju ya. Oke. Kalau Gini, sudah merasa nyaman tidak- dengan Pak Ronald, Tidak. Ini jas. Ini kita diskusi, bukan menjas aku ini. Aku jahal ini. Alamak, beda aku. Bukan itu. Oke, pemikiran berbeda aku tidak ada masalah.
Tapi kan dalam keluarga itu nggak ada yang aman. Ombak takkan Pasti pernah ada, Ya, pasti itu kan ada. saling menyikapi. Betul. Iya kan? Nah, bagi orang yang berpikir dewasa, hidup itu yang mau bekerja siap, susah dan senang. Siap, harus Betul kan? disiapkan di awal. Nah, Lah, makanya Pak Ronald. kita gini, tunggu dulu. Kita makan, ya kan? Ya, Makan baiknya, makan jeleknya juga dong. betul. Iya kan? Baik Jangan manis. nggak- kita- baik manisnya harus dimakan dong. Dimakan. Iya kan? Nah, kalau umpama nggak gitu, ngapain lu berkeluarga? Betul. Iya kan? Nah, Makan. hal ini yang belum dipahami seorang wanita lo ya, kadang-kadang Oke. seorang pasangan atau Oh. laki-laki lah terhadap sesuatu. Kadang-kadang manusia belum memahami ini. Ya. Iya kan? Karena apa? Gini, contohnya saya ambil Sekarang bahasa kiasan saya, Pak Deki ya. ya gimana Pak Ronald? Bang Deki bertengkar sama istri, betul kan? Oke. Nah, nanti 1 jam 2 jam setelah itu baikan, Betul. betul kan? Hal itu biasa, betul kan? Nah, tapi kalau istri cerita sama orang tuanya, itu menjadi luar biasa suatu masalah. Ya, betul. Karena apa? Tengkarnya yang diceritakan, Ya, baiknya betul. malam-malam pertama. Benar. Seperti malam pertama kan diceritakan, aduh Betul, bu, Pak Ronald. malam pertama bagus, nggak akan berani, ya kan? Hal inilah, janganlah kita mengadu kepada orang tua atau mertua. Baiknya, jeleknya dimakan, baiknya juga dimakan, guys. Nah, ini yang harus kita pahami dalam konsep rumah tangga lo ya. Ya, Itu harus kita pahami. Sepakat ya. Pak Ronald, sepakat. Nah, itu dia. Nah. Dan kembali lagi, jangan ke saya dulu. Saya ini nanya masalah yang lain ya, Bang Deki. Sebentar. Apa Ini ada lagi? yang salah ini. Apa? Ada yang salah ini. Ini barusan apa yang sudah disampaikan Pak Ronald cukup jelas. Dan saya rasa Pak Ronald ini jauh lebih paham dari saya ini kayaknya ini. Nah, lalu Tentang apa? kehidupan rumah tangga ini. Ya, aku pernah gagal. Ya kan ya. Alhamdulillah. Lebih paham ini. Ini mestinya kenapa sampai terjadi seperti itu, haruslah Pak Ronald pada ini, mohon maaf Pak Ronald yang Nah. sudah gagal, kita close lah. Ya kan, Nah. kita close. Nah, Nah. untuk ke depan ini Pak Ronald biar nggak gagal lagi. Karena Pak Ronald sudah tahu ini kis-kis dalam rumah tangga yang akan terjadi, permasalahan-permasalahan yang akan terjadi sudah lebih paham. Nah, Jadi pertanyaannya, harapannya ini bukan pertanyaan Pak Ronald, tapi saya memberikan sedikit masukan. oke. Sedikit masukan. Biar tidak gagal lagi, Oke. di awal harusnya dibikinlah suatu komitmen Oke. antara Pak Ronald dengan istri nanti, Calon istri. calon istri. Oke, sebelum menikah ya. Buatlah sebuah komitmen. Oke. Kalau ada permasalahan, jangan sampai mengadu kepada orang tua. Oke. Itu Pak Ronald. Itu sudah Kalau saya bisa lakukan. Lah sama yang pacaran, sama tunanganku yang terakhir juga seperti itu kak. Lah itu Ah, macam Pak mana Ronald. pula nih? Makanya. Ah, ini banyak kali lewat, ini Di bukan situ. pelan-pelan guys. Aku tahu maksudnya larinya kemana. Di situ Pak Ronald. Kenapa ada pranikah Pak Ronald? Pranikah. Sebelum nikah ada pembekalan. Pembekalan. Saya setuju dengan program pemerintah saat ini Pak Ronald. Kalau dulu tidak ada pranikah Pak Ronald, tapi ada istilah tunangan, itu sebenarnya pranikah. Betul, Sebelum lanjut ke pernikahan. betul. Nah, yang seperti itu Pak Ronald. Betul. Sekarang ini dalam pemerintah sekarang sudah menerapkan ada pembekalan sebelum menikah. Betul. Di situ dikasih bekal. Karena tidak mudah orang menikah itu Pak Ronald. Memang nggak mudah, Tidak mudah. ya kan? Nah, seperti itu. Ya memang kalau saya dari dulu Bung Deki pacaran terakhir tunangan ya, istilahnya tunangan, saya komitmen. Saran ini Pak Ronald yang perlu saya komitmen. sampaikan. Tapi orang kan pandangannya berbeda setelah menjalani. Lah itu Pak Iya, Ronald kan? padahal tahu bijak. Sudut Iya. pandang orang itu beda-beda Pak Ronald. Nah, Sudut pandang orang beda-beda. Kenapa ada sudut pandang beda-beda? Tapi kita harus menghargai perbedaan pendapat seperti itu Pak Ronald. iya. Kita harus Justru hargai. kau pikir aku tak menghargai pendapat? Karena dengan bedanya pikiran orang itu pendapatnya sudah pasti beda-beda Pak Ya Ronald. beda lah. Tapi kan kita cari yang benar. Ya kan yang masuk logika di akal. Oh gini Pak, kita kan pakai akal otak kanan otak kiri. Tuh. Iya kan? Otak kanan untuk berfungsi untuk apa? Otak kiri juga berfungsi apa? Kita kan menilai orang ini sayang apa enggak, dia Oh. komitmen atau tidak. Inilah fungsi otak, lainnya ke hati.
Betul nggak? hati, iya. Iya kan? Dan dia bergerak dalam suatu apa ya istilah nalar bergerak, lalu hati akan berbicara. Betul kan Mas ya? Nah itulah kadang-kadang kan seseorang, saya nggak mau wanita atau laki-laki, tapi selama ini sih perempuan loh ya, perempuan nggak berpikir ke sananya, dia cuma berpikir perasaan tapi tidak menggunakan akalnya masih. Benar Pak Ronald. Ini kita bicara. Iya benar. Kalau filosofinya, kenapa saya bicarakan hal itu? Karena ada filosofinya. Adam dan Hawa. Iya. Kita bicara, ya kan? Kenapa dia ada diciptakan Adam dan Hawa bersamaan? Ya kan? Kalau Allah bilang kun fayakun, jadilah, tapi tidak. Adam itu dari akal, Hawa itu dari rasa. Berarti perempuan itu penuh rasa Pak Ronald. Ya tapi kan tidak digunakan akalnya. Berarti mainnya lebih cenderung bermain di perasaan Pak Ronald daripada akal. Betul. Ini Pak Ronald ini sudah paham padahal ini. Ya, saya kan- Mestinya kalau menyikapi orang yang bermain perasaan, ya Pak Ronald yang mestinya secara mainnya di pikiran harus paham lah. Oh, Aku tak bisa. hati-hati menyikapi perempuan. Betul. Iya kan, harus lembut ngomongnya kepada perempuan, kan seperti itu Pak Ronald. Kalau aku sih, kayak gini, logikaku ya. Suatu saat aku akan tiada. Di sini aku ke depan, iya kan? Aku ngajarin Saya setuju. pasanganku belajar logika, Sepakat. iya kan? Itu tapi bukan untuk diterapkan kepada istri Pak Ronald, tapi didiklah anak Mas Ronald. Mas Ronald sekarang punya anak kebetulan perempuan, didiklah dari sekarang, buatlah mental yang sekuat-kuatnya, karena nantinya yang akan dihadapi ya seperti ini kenyataan Iya. hidupnya Pak Ronald. Iya memang sih. Karena Saudara aku ini perempuan itu digas lemah. ini ya. Ini kita diskusi masalah hidup, kok masalah jangan dilempar kali tinggi, Bon. Ini 22 menit lagi. Tapi jangan, saya dulu masalah pernikahan. Dalam pernikahan, oke. Kembali lagi ke topik pernikahan Pak Ronald. Ya sudah yuk. Gimana rasanya dapat istri yang lebih tua? Ya gini, saran aja Pak Ronald. Kalau menurut saya sepertinya Pak Ronald ini sangat susah untuk dikasih masukan arahan, karena merasa Pak Ronald ini lebih pengetahuannya lebih banyak lah seperti itu tentang kehidupan, dan juga pernah gagal. Jadi tidak pengen gagal lagi kan seperti itu Pak Ya, Ronald ya. pastilah. Pasti Bukan- tidak pengen gagal lagi. Saya berpikir logika loh ya. Kehati-hatiannya pastilah Pasti. sudah super ya. Super di kepala. Intinya itu. Jadi mending Pak Ronald carilah calon yang sejajar usianya Pak Ronald. Kalau dapatnya di bawah itu, Ya kalau dapatnya yang lebih jauh, ya Pak Ronald harus mengalah lah. ya, mengalah. Mengalah ya, yang ikuti harus Tapi kan dilihat masuk dulu. ke dunianya. Iya, tapi kan dilihat Seperti itu, dulu. Pak Ronald. Kita tunggu dulu guys. Kok saya dijas terus ini maksudnya? Saya nggak salah. Kalau selama Pak Ronald itu tidak Tabulah, habis memahami Nah gini, tipe perempuan seorang milenial sekarang ya susah untuk ketemu milenial Pak Ronald. sekarang ya memang sih kita bicara wanita, anak muda lah, anak muda sekarang, terutama wanita sekarang berbeda dengan zaman dulu. Saya shock karena Beda, apa? Bang. Beda. Nah disitulah kadang-kadang kita berpikirnya kok semudah ini sih perubahan. Jadi Iya, ini mau nggak mau kita harus harus ikuti Pak Ronald. Ikuti, Ya. Ini ikuti. bukan era Siti Nurbaya lagi Pak Ronald. Kalau zaman Siti Tapi- Nurbaya, tapi kalau laki-laki itu 24 karat Pak Ronald. nah, Harga jualnya tinggi. wah sampai sekarang. Sekarang beda Pak Oh, Ronald. sampai sekarang. Beda, perempuan sekarang juga memiliki menyandang predikat 24 karat juga Pak Ronald. Itu di dunia apa di akhir? Di Konsepnya? dunia. Oh, di dunia. Bukan konteks agama akhirat. Kalau Iya. agama akhirat sudah jadi tidak bisa dirubah itu Pak Ronald. Betul. Nah, karena sekarang perempuan itu sejajar derajatnya dengan laki-laki, karena dia bebas juga. Oh, Sejajar. Kalau sejajar enggak? Sejajar. Dalam artian- konteks apa dulu? Dalam pemerintah pun sekarang pemimpinlah perempuan tuh Pak Ronald. Kalau saya Sekarang gini, sebagai pemimpin sekarang dalam konteks kerja, oke. Loh. Konteks kerja. Tapi konteks di dalam rumah tangga tidak konteks bisa. rumah tangga memang laki-laki sebagai pemimpin kata Pemimpin Pak Ronald. tetap. Pada zaman Siti Nurbaya. Saya rasa
saya ini termasuk orang kolot ya. Ya orang-orang zaman jadul kan. Saya berpikirnya ke sana. Tapi saya menghargai itu. Kan di situ ada nama etika, menghargai. Lah. Karena Adam dan Hawa lo ya. Nah itu yang tidak akan ketemu kalau di zaman sekarang Pak Ronald. Kenapa saya bilang seperti yang ini? salah siapa? Yang salah ya sudah dunianya memang seperti ini Pak Ronald. Yang salah yang tidak mau mengerti dan memahami konsep agama. Enggak, yang Oh, salah iya. orang tua zaman sekarang itu sudah beda, sudah mulai terkikis. Nah, iya berarti harus memahami di agama dong. Dari awal mestinya Dari kita pendidikan sekarang. sejak dini Oke. itu dari orang tua yang sangat menentukan. Nah. Kenapa kembali ke tadi yang harus ditanamkan kepada anak kita itu adalah akhlak dulu Pak Ronald. Nah, tapi nggak semua gini. Oke, ada ini menarik bahwa sekarang zaman modern perempuan setara dengan laki-laki. Oke, lo boleh setara dalam konteks pekerjaan. Oke lo ya. Paham. Oke lo ya. Paham, oke. Correct ya. Setuju, Tapi dalam oke. rumah tangga, saya dulu agamaku tidak seperti itu, tapi menghargai. Oke. Oke, iya, Iya kan? paham. Tapi tidak setara. Iya, paham. Iya kan? Tapi saya kan berbicara kenyataan realnya yang berarti yang kan ada kenyataannya Oke. wanita sekarang Nah. dia ada ego karena dia juga tanpa laki-laki pun dia bisa hidup, Berarti bisa kan- bekerja, bisa cari makan. Oke. Kembali lagi ke agama, berarti dia belum paham terhadap agama. Lah Konteksnya. ini zaman akhir Pak Ronald udah beda. Udah beda. Berarti konteksnya kan belum tahu agama. Iya, saya paham Pak Ronald. Iya, Pak kan? Ronald mending jadi santri. Jangan cari anak milenial yang kurang memahami pendidikan agama, akhlakul karimah. Berarti secara tidak langsung Anda menyalahkan secara tidak langsung anak milenial sekarang nggak tahu agama dong. Kurang. Bukan menyerahkan, tapi kurang. Cuma tahu sholatnya aja, Cuma tahu sholatnya aja. tapi tidak memahami arti dalam sholat Akhlaknya akhlaknya juga nggak ada. dalam agama. Dalam agama. Yakin? Kurang. Kurang, paham ya? Oke. Sepakat. Ya? Sepakat. Sepakat. Nah, karena saya dididik tahun 84, kelahiran 84. Saya dididik akhlak. Akhlak. Saya pernah ngaji di pondok pesantren di Sumeneb, saya diajari. Dan saya termasuk orang yang mokong loh ya. Ya. Saya pernah bolos di pesantren. Apa kalau di pondok apa namanya di pondok Kimukmin pernah dari SD. Oh, ya. Saya di pondok Kimukmin di Sumeneb. Saya sampai gak naik. Tapi saya tahu etika menghargai orang seperti apa. Dalam artian bukan hanya sholatnya aja kalian, betul kan? Betul. Tapi akhlaknya di sini lo hargai. Tata krama, etika, attitude, kan semuanya itu bang. Iya. Ya kan? Ini yang kita kurang kadang-kadang anak milenial sekarang cuma Kurang attitude-nya ya Pak Ronald. betul. Kalau orang semua sholat rajin banyak bang, banyak. Ayo kita sholat yuk bareng. Tapi attitude-nya gimana sih dalam sholat lo? Diterapkan, Diimplementasikan. Iya. diterapkan, diimplementasikan terhadap di masyarakat. Iya. Iya kan? Ada namanya ablum minan nas, ablum minallah. Betul. Katakan ablum minallah, ablum minan nas. Nah, nasnya ini bagaimana? Karena di akhirat pasti ditanya perilaku kamu Iya. ke manusia. Manusia ya. Betul kan? Terutama di situ. Walaupun saya banyak salah dan dosa, saya tidak menutup kemungkinan, ya kan? Kita bukan orang munafik, ya kan? Mas Deki juga banyak salah dan dosa, tidak menutup kemungkinan, ya kan? Salah dan tutur kata, tapi kan kita nggak pandai gini. Bukan saya hanya pandai bicara sok lo gini, enggak. Jadi kesimpulannya gini Pak Ronald. Kesimpulannya Ini ngalur gitu dari tapi ya. pembicaraan ini Kita ya. diskusi nih, enak nih. Ya, kesimpulannya kita itu karena kita hidup dalam era sekarang ya sudah kondisinya seperti ini, kita harus betul-betul bisa menghargai perbedaan tadi Pak Ronald. Betul. Tapi perbedaan itu mas, kalau saya kembali lagi kurang sepakat. Ya memang sih anak muda sekarang kurang tanda kutipnya, ya kan? Kurang ada etika dan itu di pekerjaan saya juga ada, ya kan? Di pekerjaan teman-teman juga ada pasti ya. Dan itu yang saya nggak suka. Mulut kasar saya akan jalan. Mohon maaf. Itu yang saya bisa sampaikan. Karena apa? Dada senior, lu punya ilmu apa? Betul nggak? Lu punya ilmu apa? Lu masuk di sini nggak menghargai orang? Lu ilmunya apa? Ilmu kuliah. Ini ilmu kerja, bukan ilmu kuliah. Iya kan? Ya. Betul kan? Sepakat kan? Nah, kita menghargai senior kita lah.
baik senior kita menghargai, dan manusia itu tidak luput dari kata sempurna. Betul, Tidak ada yang sempurna, iya kan? Ya. Manusia itu sempurna, manusia tidak secara fisik mungkin sempurna, tapi perilaku belum tentu. Betul kan? Tepatnya salah dan dosa, Pak. Nah, disitulah. Itu kita berdiskusi ya sampai 30 menit nih. 30 menit kita diskusi sampai 1 jam nanti Mas Diki. Nah, dari kesimpulan ini ya dari ngalur ngidul ya kan. Ngalur ngidul ngomongannya kita ke kota Kediri. Satu, ya mungkin Mas Diki tidak membuka nikahnya istrinya dapat orang berondong kayak Mas Diki ini, tapi dia menjas saya dia menjas saya sesuatu ya. Saya cuma ya siapa sih nggak bikin nikah, mungkin Mas Diki pengen nikah lagi nih. Oh jangan Pak Ronald, cukup. Katanya kamu tadi bisi-bisi Cukup. pengen nikah 4. Ini bahaya ini. Sunnah Rasul 4 Ini katanya. bahaya ini. Ini tapi ya kalau mampu boleh kan. Dan. Saya ikuti sunnah yang lain aja, Pak Ronald. Nggak boleh, Sunnah Rasul loh ya. Jangan, iya sunnah Rasul juga, tapi yang lain, Pak Ronald. Sunnah Rasul banyak, Pak Ronald. Takut istrinya takut istrinya yang marah. Aku jahat nanti. Oke, itu satu lagi itu aja. Kalau saya ya mungkin Mas Diki pengen tanya siapa sih gak pengen nikah, betul kan? Betul, Pak Ronald. Tapi kehati-hatian saya Ya. pasti tinggi terhadap sesuatu hal. Toh kalau saya komitmen pasti komitmen di situ, apapun saya komitmen. Dan Mas Diki jangan sama dan kayak saya, Ya, Pak Ronald. ya kan? Apa namanya, dalam berkeluarga jangan sampai cerai lah, nggak enak lah Mas. Saya Nggak enak. berharap juga Pak Teman-teman nggak Ronald boleh. jangan sampai gagal kedua kalinya. Oh, nggak pingin. Justru saya nggak pingin gagal, saya komitmen dari awal. Ya, betul. Nggak tahu gua komitmen. Abu Lahab dia. Mbak, ini cerita mungkin nanti istrinya Mas Deki dengar. Ini hanya diskusi dan bukan apa namanya, kita serius tapi santai. Dan di situ kita hanya obrolan ringan ya, selama kadang-kadang kita ada di dalam mobil ya. Ya. Betul kan? Cerita apa aja, ya itu aja. Jika ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Kita perjalanan ke Kediri, nanti kita ada lagi diskusi ringan. Untuk part berikutnya ya, Pak Ronald ya. Yang Ini- curhat ini sopo, part 1 ya, part 1 ya. part 1 ini. Part 1 ya. Curhatnya sopo. Saya tidak curhat, tapi ya ilmu lah, kita berpikiran wawasan. Kalau saya sih pakai akal Mas Diki ya. Mungkin Ya. saya berpikir pakai akal. Lebih ke Akal saya. realita, Realistis Pak Ronald realistis ini. lah. Main di Kalau yang nggak main pola pikir ya, pola pikir, logika ya. logika, jarang saya menggunakan perasaan, kecuali hal keluarga saya akan menggunakan perasaan. Tapi kalau di pekerjaan saya pakai logika, belajar untuk logika, keras, pekerjaan itu keras, ya kan? Tapi kalau bisa teman-teman jangan sampai cerai. Oke, itu pesan dari saya. Kalau ada yang bingung keluarga, komitmen dulu. Dan cuma pesan yang di luar sana, saya pernah gagal. Komitmenlah kalian sebelum menjalin suatu hubungan. Ya, ya. Dan cuma satu, kalian juga gak sempurna. Itu pasanganmu gak sempurna, dan kamu juga gak sempurna. Dan bahasa saya cuma satu, dan ini bagi mungkin ini selentingan, tapi ini manjur memaklumi karakter pasangan, karakter perbedaan karakter perbedaan masing-masing. ya. Kita harus memaklumi. Betul, Iya kan? betul, sepakat. Bahasanya gini, oh itu loh pasangan saya, ya sudah itu kayak gitu memang, itu memaklumi, iya kan? Tidak memaksakan keinginan dia, saya ingin dapat suami kayak gini-gini, jangan. Itu nggak bisa, Pak Ronald ya. Karena dua karakter berbeda, budaya yang berbeda, keluarga yang berbeda. Nggak ada yang sempurna. Iya kan? Nggak ada yang sempurna. Tapi dari akal lalu ke hati, bener nggak ya? Oh itu cuma guyonan. Oh itu sayang.
orang marah bukan karena benci, karena dia sayang. Betul ya? Benar, benar. Itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Sebelumnya, terimalah pasangan kalian apa adanya. Jangan ada apanya. Sepakat. Berbeda kalau ada apanya. Lebih baik apa adanya, bukan apa lebih baik apa adanya, bukan ada apanya. Kalau ada apanya nggak akan lama. Nggak akan lama. Yaitu next kita akan ngobrol lagi masalah yang lainnya dengan Bung Deki lagi, cerita-cerita tentang apa kehidupan, masalah duniawi mungkin. Ya, bisa Pak Rono. Ya, oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.